Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah statistika. Kita melanjutkan materi untuk uji chi-square atau uji chi kuadrat setelah pada pertemuan ke-6. Sebelumnya kita juga membahas topik yang sama, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk uji chi kuadrat. Nah, kalau kita berbicara masalah uji chi kuadrat ini, sebenarnya ini berawal dari bahwa yang namanya pengukuran itu tidak selalu menghasilkan data kuantitatif dalam bentuk interval. Jadi asal muasalnya itu bahwa data kuantitatif itu tidak semuanya bentuknya interval, tetapi juga ada data kualitatif yang bersifat nominal dan ordinal. Pada skala nominal, sesuatu hanyalah berupa penamaan atau pengkodean dan tidak dimasukkan untuk menyatakan lebih besar atau lebih kecil. Itu untuk skala nominal. Contoh dari skala nominal itu misalnya jenis kelamin, karena jenis kelamin itu kan pasti ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dari data kualitatif itu maka kita bisa mengkuantitatifkan. Kemudian ada lokasi itu misalnya ada di desa dan perkotaan. Kemudian ada data perbankan, misalnya ada bank swasta dan BUMN. Sedangkan pada skala ordinal itu datanya itu biasanya diurutkan menjadi kategori, misalkan dari yang data lebih rendah sampai ke yang lebih tinggi. Contoh dari data skala ordinal itu misalnya kalau kita mengisi kuesioner ya, misalkan di situ ada sangat baik, baik, sedang, tidak baik, sangat tidak baik dan sebagainya. Nah, ukuran ordinal dan nominal ini itu juga banyak kita temui dalam kehidupan atau dalam dunia nyata, yang itu sebenarnya bisa kita ukur dari data kualitatif tersebut, kemudian kita kuantitatifkan. Apabila dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan misalnya data berskala nominal serta ordinal dan bentuk distribusi populasi itu tidak diketahui, apakah kita dapat melakukan pengujian hipotesis? Nah, jawabannya itu adalah ini. Maka untuk mengatasi data-data ordinal kemudian data berskala nominal tersebut, maka dikembangkanlah yang namanya statistika non-parametrik, yaitu statistik yang tidak memerlukan pembuatan asumsi tentang bentuk distribusi atau bebas distribusi, sehingga tidak memerlukan asumsi terhadap populasi yang akan diuji. Nah, statistika non-parametrik ini digunakan untuk data berskala nominal serta data berskala ordinal. Nah, statistik non-parametrik ini digunakan ketika apa? Nah, kita akan menggunakan statistik non-parametrik ini yang pertama apabila ukuran sampel itu kecil, sehingga distribusi sampel atau populasi itu tidak mendekati normal dan tidak ada asumsi yang dapat dibuat tentang bentuk distribusi populasi yang menjadi sumber populasi. Jadi kata kunci yang pertama, kapan kita dapat menggunakan statistik non-parametrik itu adalah ketika ukuran sampelnya itu sangat kecil. Nah, yang kedua, apabila hasil pengukuran itu menggunakan data ordinal atau data berperingkat, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi, kalau kalian menjumpai data ordinal atau data nominal, maka di situ kalian menggunakan statistik non-parametrik. Jadi, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu data ordinal dan apa itu data berperingkat atau data nominal. Saya ulangi ya. Kalau data berskala nominal itu biasanya berupa kode. Jadi datanya itu data kualitatif, tetapi kita akan mengkuantitatifkan sehingga butuh yang namanya pengkodean. Misalkan kalau di situ ada data jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu pasti ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan, maka dari itu kan bentuknya datanya kualitatif, maka kita bisa mengkuantitatifkannya yaitu dengan memberikan kode. Misalnya kalau
laki-laki itu 1, kalau perempuan itu 2. Nah, 1 dan 2 ini bukan berarti perempuan karena tadi kodenya 2 itu lebih tinggi dari laki-laki yang kodenya 1 itu tidak, tetapi itu hanya sebagai kode saja. Kemudian kalau yang skala ordinal itu biasanya dalam bentuk kategori. Jadi contohnya misalkan tadi sangat baik, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apabila hasil pengukuran menggunakan data nominal ini ya. Jadi ada 3. Yang pertama adalah jika ukuran sampelnya kecil, yang kedua jika datanya itu merupakan data ordinal atau data berperingkat, dan yang ketiga adalah jika datanya berupa data nominal. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, rumus dari K kuadrat ini sama rumusnya seperti yang minggu kemarin kita bahas. Ini kita hanya flashback saja. Nah, ini grafik K kuadrat tidak tunggal, berkelompok atau berkeluarga. Misalkan di situ kita lihat probabilitasnya atau peluangnya, kemudian nilai K kuadratnya, DF-nya kalian bisa lihat apakah DF-nya itu 3, DF-nya 5, DF-nya 10 sampai DF-nya 38. DF itu kepanjangan dari degree of freedom, derajat kebebasan. Nah, kita masuk ke contoh uji keselarasan dengan frekuensi harapan sama. Nah, uji keselarasan ini juga minggu kemarin sudah saya singgung ya. Uji keselarasan atau goodness of fit. Ya, uji keselarasan atau goodness of fit. Nah, di sini saya menampilkan data hasil perdagangan saham. Jadi di situ ada perusahaan, nama-nama perusahaan mulai Adikarya, kemudian Aneka Tambang, Bank Danamon, sampai Media Nusantara Citra. Persentase harga sahamnya juga di situ sudah tertampilkan. Adikarya persentase harga sahamnya 4, Aneka Tambang -3, Media Nusantara Citra itu 7. Nah, ini datanya. Kemudian langkah-langkah untuk pengujian keselarasan atau goodness of fit. Yang pertama adalah kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis yang disusun adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Jadi langkah yang pertama itu dalam setiap pengujian hipotesis adalah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Nah, untuk hipotesis 0-nya itu rumusan hipotesisnya berbunyi tidak ada perbedaan antara nilai atau frekuensi observasi atau teramati dengan nilai atau frekuensi harapan. Tidak ada perbedaan, sama ya. Maka hipotesis alternatifnya itu kebalikannya, ada perbedaan. Nah, ini. Kalau yang hipotesis 0-nya di situ frekuensi observasi sama dengan frekuensi harapan. Hipotesis alternatif atau biasanya disimbolkan dengan HA atau H1, frekuensi observasi tidak sama dengan frekuensi harapan. Yang kedua, menentukan taraf nyata dan nilai kritis. Untuk kasus ini, nilai N adalah kategori atau sampel. Misalkan di situ sampelnya adalah 10, sedangkan K itu adalah banyaknya variabel. Jadi K-nya di sini di contoh yang kita bahas itu misalnya K-nya 1. Maka DF-nya atau derajat bebasnya atau degree of freedom-nya adalah 10 minus 1 sama dengan 9. Setelah menemukan nilai DF dan taraf nyata, maka kita bisa mencari nilai K kuadrat tabelnya. Silahkan bisa dilihat nilai K kuadrat tabelnya. Cara membaca K kuadrat tabel itu sudah saya jelaskan di pertemuan ke-6 materi uji K square. Nah, di sini kita lihat DF-nya 9. Kemudian taraf nyatanya misalkan di sini kita pakai
0,05, maka di sini hasilnya 16,919. Setelah itu kita menghitung uji K kuadrat dengan rumus yang sudah ada. Nah, kita mencari dulu di situ nilai FO-nya. Nilai frekuensi observasi adalah nilai data awalnya. Kemudian nilai FE-nya di sini, nilai FE-nya itu frekuensi harapannya adalah 13. Misalkan di sini frekuensi harapannya di situ kita ambil sama, jadi semuanya 13. Maka kalian bisa menghitung FO dikurangi FE, kemudian ini dan seterusnya. Maka di situ ketemu hasilnya sigmanya adalah 219,15. Yang keempat, menentukan daerah keputusan. Nah, menentukan daerah keputusan ini untuk menentukan daerah keputusan ini kita bisa lihat, atau misalnya untuk memudahkan bisa dibuat dalam bentuk gambar nih ya. Jadi setelah kalian mencari hasil dari nilai K kuadrat tabelnya tadi 16,919, kemudian K kuadrat hitungnya adalah 219,5. Nah, ini dia berada di daerah penolakan HO alias penerimaan HA. Maka keputusannya kita bisa melihat kembali aturan dari penerimaan hipotesis untuk K kuadrat hitung, di mana di situ nilai K kuadrat hitungnya adalah 219,5 dan nilai K kuadrat kritisnya atau nilai K kuadrat tabelnya adalah 16,919. Maka nilai K kuadrat hitungnya itu lebih besar dari nilai K kuadrat kritisnya atau nilai K kuadrat tabelnya. Dengan demikian HO ditolak atau penerimaan hipotesis alternatif, sehingga terdapat cukup bukti untuk menolak HO. Maka di sini kenyataan yang terjadi dengan harapan dari analisis adalah tidak sama. Nah, ini maknanya. Maknanya ketika hipotesis alternatif itu diterima, makna dari soal ini itu adalah ada perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapannya. Nah, itu untuk menentukan keputusannya. Kemudian selain kita menggunakan uji keselarasan atau goodness of fit, di dalam uji chi-square itu kita juga harus melakukan uji normalitas. Nah, di sini saya juga menampilkan langkah-langkah untuk uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas ini yang pertama membuat distribusi frekuensi ya, sebagaimana dimungkinkan dalam bab 2 di buku jilid 1. Jadi kalian harus membuat tabel distribusi frekuensi seperti yang sudah pernah kalian kerjakan di mata kuliah semester sebelumnya di mata kuliah statistika. Kemudian yang kedua, menentukan nilai rata-rata hitung mu-nya dan standar deviasinya dengan menggunakan data berkelompok. Yang ketiga, menentukan nilai Z dari setiap kelasnya, di mana nilai Z hitungnya sama dengan X dikurangi mu per standar deviasi. Kemudian yang keempat, menentukan probabilitas setiap kelas dengan menggunakan nilai Z-nya. Yang kelima, menentukan nilai harapan dengan mengalihkan nilai probabilitas dengan jumlah data. Serta yang keenam,
menentukan pengujian chi kuadrat untuk menentukan apakah suatu distribusi itu bersifat normal atau tidak. Nah, untuk uji normalitas ini nanti akan saya perdalam lagi di penjelasan setelah mid semester. Nanti ada pembahasan secara lebih mendalam lagi untuk uji normalitas beserta langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas menggunakan software SPSS. Nah, yang selanjutnya adalah selain uji keselarasan model atau goodness of fit, kemudian ada uji normalitas, maka di dalam chi-square itu juga kita bisa melakukan uji independensi. Yang pertama, sebenarnya untuk uji independensi itu sudah saya jelaskan ya di materi sebelumnya, yang mana untuk uji independensi itu jadi sama dengan yang tabel kontingensi itu. Nah, itu kan sudah ada contohnya juga ya. Nah, yang pertama langkah-langkahnya adalah menyusun hipotesis, samalah menyusun hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Kemudian mengetahui nilai chi-square kritis dengan taraf nyata. Maka di situ kalian harus pahami berapa jumlah sampelnya, berapa jumlah variabel keseluruhannya. Maka kalian setelah itu bisa melihat berapa nilai chi kuadrat kritis atau chi kuadrat tabelnya, yaitu dengan melihat tabel chi kuadrat yang ada di buku saudara. Yang ketiga, menentukan frekuensi harapan, di mana frekuensi harapan ini untuk setiap sel dirumuskan. Jadi kita membuat tabel yang sudah saya contohkan di pertemuan sebelumnya. Yang keempat, menentukan nilai chi kuadrat dengan rumus. Nah, kita menggunakan rumus ini, rumusnya juga sama untuk chi kuadrat. Yang kelima, menentukan daerah kritis, apakah nanti keputusannya adalah menerima HO atau menolak HO. Dan yang terakhir adalah ketika keputusannya menerima HO atau menolak HO, maka maknanya apa? Silahkan nanti dijabarkan. Nah, demikian paparan singkat dari saya. Ini hanya untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi chi kuadrat tes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah ini kalian bisa melanjutkan diskusi ya. Jadi silakan